adalah Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim. Oke, langsung saja Pak. Bagaimana kondisi iklim dunia saat ini setelah dengar ini ada isu perubahan iklim? Baik, jadi kalau yang terkait perubahan iklim itu memang kita tidak bisa melepaskan itu karena memang terjadi suatu perubahan yang nyata gitu. Jadi misalnya ada hujan tahu-tahu sangat deras, terus kemudian ada panas yang sangat tinggi, terus kemudian ada kekeringan yang dulunya hanya seberapa sekarang menjadi lebih luas. Itu untuk khusus di Indonesia itu memang harus diperhatikan. Nah, kita memperhatikan. Kalau gitu kira-kira bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Jadi kalau perubahan iklim itu yang terkait dengan Indonesia ini, kalau itu terkait dengan masalah air, maka akan bermasalah. Jadi misalnya begini, jadi ini salah satu penyebabnya. Jadi kita mau menilai penyebabnya apa. Yang kita bisa studi memang lebih ke arah mitigasi, Jadi itu penyebabnya apa sih dan apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita bisa melihat dan secara sederhana, jadi penyebab utamanya itu adalah penebangan hutan. Jadi hutan itu pada awalnya dia kan fungsinya kan sangat besar sekali. Dia bisa menangkap CO2, terus kemudian diolah menjadi gula masuk ke tubuh dari pohon itu sendiri. Terus dia mengeluarkan oksigen untuk membuat suasana itu menjadi sejuk. Tapi setelah itu dipotong, ternyata masalahnya besar sekali. Tadi CO2-nya makin banyak di alam ini dan akhirnya panasnya menjadi tinggi. Nah, di pohonnya sendiri itu ternyata masalahnya juga besar. Kan pohon tadi itu kan kanopinya, daun-daunnya itu, ini terutama khusus pohon yang ada di gunung ya. Itu dia kan pada waktu hujan kan dia bisa menahan air hujan itu. Terus sehingga hujan itu tidak menerpa tanah langsung tapi kena daunnya pohon, terus dia turun pelan-pelan. Nah, di bawah itu ada daun-daun bekas jatuhnya dari pohon tadi, sehingga air tadi itu meresap di antara daun-daun. Nah, akhirnya dia bisa meresap ke dalam tanah. Itu yang terjadi selama ini. Jadi hujan masuk ke dalam tanah, sehingga hampir bisa sampai 80% lebih itu air yang hujan itu bisa terserap ke dalam. Nah, sekarang begitu. Nah, udah yang kedua, faktor yang lain adalah akar itu dulu. Jadi akar serabut itu dia bisa mengikat tanah di situ, sehingga tanah itu supaya tidak longsor, tidak kemana-mana, tapi diikat oleh akar. Terus akar tunjangnya itu bisa menancapkan ke bawah, sehingga dia menjadi pohon yang kuat, karena angin pun tidak apa. Nah, pada waktu ini potong del gitu, akhirnya kan apa yang terjadi pertama tadi, berarti air itu tidak ada yang meresap, tapi lebih banyak yang mengalir menjadi air banjir. Yang kedua, tanah tadi itu tidak ada yang megang sama sekali, sehingga dia menjadi rawan longsor. Jadi seperti itu. Nah, sekarang itu proses penebangan hutan itu besar-besaran kan terjadi tahun 98 bersamaan dengan reformasi itu. 98 sampai 2000 itu penebangannya luar biasa besar. Jadi awalnya mungkin dia hanya 0,9 berapa gitu, akhirnya menjadi 3000 lebih pemotongan. Dia hutan-hutan di gunung botak sebenarnya. Sekarang ini kita merasakan itu, panen kekeringan, panen longsor, panen banjir. Terus yang terakhir yang baru saja itu adalah panen ulat bulu. Kenapa? Karena dulu pada waktu hutan sangat banyak kan kupu-kupu di situ ada tempat habitat dia untuk bertelur segala macam. Kalau tidak ada dia kemana kan? Nah, kupunya kan pindah ke
ke pemukiman, bertelur di situ, menghasilkan ulat yang banyak lagi. Tapi saya heran pada waktu itu kenapa kok nggak ada yang protes juga. Saya sih protes, tapi cuma saya karena sendiri ya nggak ada apa-apanya. Kenapa kok nanti banyak ulat-ulat itu justru dibakar, disemprot kayak gitu? Itu keliru itu. Itu kan berarti itu kan makhluk Allah sebenarnya. Kenapa kita membunuh kok begitu? Gitu. Orang kan mestinya berpikir sebenarnya ulat itu untuk apa sih diciptakan? Mestinya berpikirnya demikian. Dan tidak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak ada gunanya, pasti ada gunanya. Ulat tadi kan menjadi kupu-kupu akan menyebarkan serbuk sari di antara akhirnya pohon itu bisa berbuah kan begitu. Kalau kita menghancurkan kupu-kupu itu boleh begitu. Tapi kayaknya tidak ada yang protes, banyak yang nggak protes. Nah gitu kira-kira. Itu cerita panjangnya terkait masalah penebangan pohon besar-besaran dan lain sebagainya. Itu kira-kira penanggulangan dari pemerintah itu seperti apa? Nah, pada waktu itu kan saya tadi bilang kan proses sebelum perubahan di gunung, perubahan lahan di gunung sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Jadi awal-awal itu sih cuma ada beberapa villa 1-2, ada 1 hotel 1-2, atau dikembangkan jadi kawasan wisata. Akhirnya kan kawasan wisata kan terus seperti gula, ada semut, ada semut lah. Jadi kan dia kan pemukiman datang. Akhirnya kan di atas itu penuh penuh pemukiman. Nah, otomatis kan hutannya dibabati, jadi gitu. Jadi memang itu sudah. Nah, kalau kita mau mengatasi ya mulainya kemarin sudah ada kan, ada istilah moratorium penebang hutan, itu sudah bagus. Tapi yang perlu segera dilakukan itu adalah penghutanan kembali tadi. Tapi penghutanan kembali itu tidak efektif. Dengan menanam bibit hanya setinggi 1 meter atau setengah meter kan, dia butuh berapa tahun ya. Makanya itu ada namanya rekayasa vegetasi. Jadi yang ditanam itu adalah berupa batang pohon. Batang pohon kalau ditancapkan ya, batang pohon yang bisa hidup. Ditancapkan nanti dengan harapan di sepanjang akar yang tertancap tadi itu, sepanjang batang tadi itu tumbuh akar. Nah dia nanti akan mengikat tanah itu. Sedangkan batangnya akan menancap. Jika tanah tadi tidak akan longsor. Di sebelahnya ditanami yang tadi yang bibit-bibit tadi, sehingga akhirnya itu nanti bisa tumbuh bisa. Terus kalau menurut Bapak dari TS sendiri, kontribusi TS sendiri itu apa saja sih Pak? Menurut Bapak itu sudah cukup atau masih kurang? Oh, kalau kontribusi jelas kurang. Jadi begini ceritanya, jadi kita kan pusat studi bencana, dulu awal-awal namanya pusat studi bencana. Itu berdiri tahun 2004. Dia berdiri pada waktu itu disebabkan memang banyak bencana di sekitar kita. Waktu itu ITS nggak ngapa-ngapain, masih penonton kalau ingat saya. Di sana ya seperti yang lain nonton. Nah ini tidak baik. Kita punya orang-orang pintar di sini yang bisa dipakai. Akhirnya muncul 2004 itu kita mendirikan pusat studi bencana. Dan berkembang terus. Kemudian ada tsunami Aceh itu, karena tsunami Aceh itu kita otomatis semua bergerak ke Aceh untuk ikut upaya penyelamatan di sana dan rekonstruksi di sana, terutama rekonstruksi. Nah dari situlah kita jadi terkenal lah terkait dengan bencana tadi. Tapi mau sebelumnya tahun 2000 awal-awal 2004 kita sudah bekerja sama dengan pihak PBB dengan lain-lain sudah baik, sehingga pada waktu di Aceh itu menyebabkan kita lebih terkenal. Terus pada waktu 2004 itu kita sudah mengadakan seminar internasional terkait dengan penanggulangan bencana, jadi sudah melakukan. Terus tahun 2005 kita juga melakukan lagi seminar internasional terkait dengan penanggulangan bencana. 2006 kita juga melakukan itu. Jadi tiap tahun kita melakukan satu seminar itu
Dan juga kita mengirim teman-teman dosen untuk kursus terkait dengan itu. Jadi ada yang dikirim kursus membuat modul masalah kebencanaan untuk anak SD. Ini bekerjasama dengan GTZ. Ini jadi semacam NGO dari Jerman. Terus kita juga mengirim orang untuk dilatih masalah tadi coastal community resilient. Jadi untuk menilai ketahanan masyarakat pantai. Tadi Pak Ayu tadi. Terus kemudian kita juga mengirim ini kerjasama dengan Bank Dunia pada waktu itu terkait dengan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. Terus tahun 2006 kita juga melakukan satu semacam workshop terkait dengan bencana industri. Jadi kita workshop bencana industri bersama dengan waktu itu dengan PBB namanya UNEP, United Nations Environmental Program. Jadi kita bekerjasama dengan mereka untuk workshop itu. Nah setelah itu ternyata pada waktu 2006 terjadi longsor besar di Jember. Nah kita pun ikut timnya gubernur. Jadi begitu. Nah memang kurang istilahnya itu. Sampai terakhir ya nanti kita terkait dengan Lapindo itu pertengahan tahun 2006 kan terjadi Lapindo itu. Nah kita lumpur Lapindo mas. Nah, itu kita ikut aktif sampai sekarang. Jadi kita ikut melakukan penelitian dan sebagainya untuk terkait dengan itu. Kurang karena memang bencana itu sangat banyak. Tidak hanya ada 20 lebih bencana. Kita mungkin hanya beberapa tadi. Beberapa pun ternyata kalau kita kaji beberapa ini kan karena masyarakat selama ini pandangannya terhadap bencana itu hanya respon. Respon itu mereka mau bergerak kalau bencana itu sudah terjadi. Tapi tidak pernah berpikir masalah ini bencana ini sebabnya apa sih? Bisa nggak dicegah? Bisa nggak dikurangi? Nah, itu tidak berpikir. Selama ini hanya sana ada longsor, kutuk sana. Nah, itu seperti itu. Nah, kita mau merubah paradigma itu, karena ini budaya, jadi ya lama. Sekarang saya baru berusaha mengubah paradigma di perguruan tinggi di ITS ini terutama untuk membuat budaya keselamatan. Itu susah. Untuk di ITS sendiri kan butuh waktu, tidak hanya hari-hari. Budaya keselamatan itu contohnya apa misalnya? Di perguruan tinggi, misalnya merokok lantai karpet gini, merokok, ya dosen, ya karyawan, ya mahasiswa, itu masih ada. Itu kan aneh. Jadi kalau untuk kenapa saya bilang merokok tadi? Karena kita pernah terbakar. Kalau 95 kita pernah terbakar. Gara-garanya apa? Gara-garanya lupa nyamuk. Kan aneh. Jadi begitu. Jadi kita masih kurang. Jadi karena ini masalah budaya. Sampai orang itu nanti setiap orang, misalnya saya sih mau merubah ITS ini memang begitu. Ya bukan saya sendiri, bukan maksudnya tim. Kita mau membuat budaya keselamatan sehingga ini setiap orang termasuk mahasiswa kalau ada apa-apa itu tahu apa yang dikerjakan. Sampai misalnya ada kebakaran, di sini ada apar yang depan, tapi kita tidak tahu. Jadi tapi ini ada, tapi kita tidak tahu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Nah, kita mau merubah. Jadi itu masih lama, masih panjang. Dan itu mungkin ya seumur hidup. Jadi begitu. Baik, itu tadi sekilas wawancara kita dengan Bapak Amin Widodo. Sekian dan terima kasih.